Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai kepercayaan masyarakat terhadap media sosial sebagai media informasi. Apa ya kira-kira yang akan kita bahas kali ini? Yuk simak bareng-bareng di video selanjutnya. Menurut hasil survei dari Edelman Trust Barometer pada tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 28 negara yang dilakukan survei, hanya 6 negara yang memiliki tingkat kepercayaan terhadap media di atas 50%, sisanya mengalami ketidakpercayaan terhadap media di bawah 50%. Berdasarkan survei tersebut, Indonesia masuk pada urutan kedua setelah Tiongkok yang mencapai 68%. Bahwa media merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya. Terlihat dari hasil survei tersebut bahwa Indonesia cukup tinggi menggunakan media sosial atau media massa sebagai sarana informasi. Nah, kira-kira apa itu kepercayaan? Menurut pendapat Robin, kepercayaan merupakan suatu harapan positif terhadap orang lain yang diyakini seseorang tidak akan melakukan tindakan atau perilaku untuk mencari keuntungan sementara. Sedangkan menurut beberapa ahli lain, kepercayaan merupakan suatu hal yang penting karena suatu kondisi psikologis yang mendasari tindakan atau perilaku tertentu. Kepercayaan terbentuk dari 3 buah aspek. Yang pertama ada ability, yang kedua ada benevolence, dan yang ketiga ada integrity. Yuk kita simak masing-masing dari aspek-aspek tersebut. Pada aspek kemampuan atau ability, dimensi ini mengacu pada kompetensi dan sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang individu, kelompok, ataupun organisasi dalam hal meyakinkan orang lain untuk percaya. Jadi, pada spesifiknya, bahwa ability terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada kompetensi, pengalaman, pengetahuan institusional, dan penguasaan seseorang dalam ilmu pengetahuan. Pada aspek kedua yaitu kebaikan hati atau benevolence. Pada dimensi ini, kebaikan hati merupakan kesediaan individu, kelompok, maupun organisasi dalam memberikan perhatian dan kepuasan pada orang lain. Hal ini terlihat dari beberapa komponennya, yaitu dari perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima yang dimiliki oleh trustor. Pada aspek ketiga yaitu integritas. Pada dimensi ini, integritas merupakan manifestasi sebagai suatu perilaku yang terus-menerus dan selalu ditampilkan oleh individu, kelompok, maupun organisasi kepada orang lain. Perilaku ini tercermin apakah informasi yang disampaikan oleh individu, kelompok, ataupun organisasi benar sesuai fakta atau tidaknya. Hal ini terlihat dari beberapa komponennya, yaitu adanya keadilan, pemenuhan, loyalitas, kejujuran, dan dapat diandalkan. Apa sih alasan masyarakat percaya terhadap media sosial? Ternyata masyarakat percaya terhadap media sosial karena lebih mudah mengakses dan berita yang disebarkan cepat atau up to date. Alasan berikutnya yaitu masyarakat bisa memiliki sudut pandang yang berbeda dari informasi resmi lainnya, seperti televisi, surat kabar, radio, ataupun media informasi lainnya. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih mudah menganalisis apakah berita yang mereka dapatkan yaitu berita sesuai fakta atau berita bohong. Ternyata ada sebagian masyarakat tidak percaya terhadap media sosial sebagai media informasi. Apa sih alasannya? Alasan masyarakat tidak percaya terhadap media sosial yaitu yang pertama banyaknya berita bohong dan yang kedua beritanya tidak sesuai dengan fakta. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak percaya terhadap media sosial sebagai media informasi. Terus, bagaimana pandangan psikologi melihat kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan yang berada di sosial media? Jika dilihat dari sudut pandang psikologi komunikasi, kepercayaan masyarakat terhadap sosial media memberikan beberapa efek.
Yang pertama adanya efek kognitif, yang kedua efek afektif, dan yang ketiga efek konatif. Terus, apa ya efek kognitif, afektif, dan konatif ini? Pada efek kognitif, informasi dari media massa atau media sosial dipandang sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat. Hal ini terlihat bagaimana pengetahuan tersebut dapat meningkatkan kesadaran pribadi masyarakat itu sendiri dan dapat memperluas bagaimana cara berpikir dalam mendapatkan sebuah informasi. Sedangkan pada efek afektif, pesan yang diterima dari media massa atau media sosial yang dikonsumsi oleh masyarakat itu dapat membangkitkan sikap, perasaan, atau orientasi emosi tertentu. Faktor yang mempengaruhi efek afektif ini adalah suasana emosional, skema kognitif, dan situasi terpaan dari media. Terkadang, individu atau masyarakat mengidentifikasi dirinya dengan sosok yang dilihatnya di media massa atau media sosial. Pada efek terakhir yaitu efek konatif, efek konatif ini merujuk pada perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Nah, setelah masyarakat menerima informasi dari media massa atau media sosial yang dilanjutkan dengan kecenderungan sikap tertentu yang didasarkan pada pengetahuan tersebut, masyarakat ini terpengaruh dalam bentuk tindakan nyata. Misalnya saja ketika seseorang membaca berita di sosial media mengenai sosok yang pantas dipilih dalam pemilihan kepala daerah, kemudian orang tersebut yakin bahwa jika dalam pemilihan kepala daerah bersangkutan akan memilih sosok yang diketahuinya dari media sosial yang dia baca. Dan pada saat pemilihan kepala daerah, dia akan memilih tokoh politik atau kepala daerah yang diketahui dan diyakini tersebut. Cara mengelola informasi di media sosial yaitu pertama mencari kebenaran dari berita tersebut, yang kedua mengikuti akun media sosial terpercaya dan resmi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi dari video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan salam.